Hai hai, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Novin Yoses Tugul Momor. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 4 dengan NIM 2114201075. Di video kali ini saya bertujuan untuk menuntaskan ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan anak 1 yang diberikan oleh dosen Nurse Sisviani Sarini S.Kep, M.Kep, S.P.Kep, AM. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai prosedur medis tentang change transfusi. Mari kita masuk pada pembahasan. Apa itu exchange transfusi? Transfusi tukar atau exchange transfusion adalah prosedur medis yang dilakukan dengan mengeluarkan dan mengganti darah seseorang dengan darah atau plasma dari donor. Ini dilakukan dengan menggunakan kateter untuk mengangkut darah ke dalam tubuh. Prosedur ini biasanya digunakan untuk mengobati kelainan darah yang mengancam jiwa, seperti kelainan sel darah baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Kapan harus melakukan transfusi tukar? Dokter mungkin merekomendasikan transfusi tukar ketika kamu mengalami penyakit kuning atau anemia sel sabit setelah mempertimbangkan kondisi yang dialami dan berbagai faktor lain. Setelah itu, prosedur ini juga biasanya dilakukan ketika terjadi masalah lain yang berkaitan dengan kimia darah atau untuk melawan gejala toksik yang disebabkan oleh obat-obatan atau racun. Prosedur transfusi tukar. Sebelum prosedur transfusi tukar dilakukan, dokter akan melakukan tes darah sederhana untuk memastikan golongan darah. Ini untuk memastikan bahwa darah yang kamu terima untuk transfusi cocok dengan golongan darah kamu sendiri. Transfusi tukar mengharuskan darah orang tersebut dikeluarkan dan diganti. Dalam kebanyakan kasus, ini melibatkan penempatan satu atau lebih tabung tipis yang disebut kateter ke dalam pembuluh darah. Prosedur biasanya berlangsung beberapa menit. Darah akan ditarik perlahan, paling sering sekitar 5-20 ml sekaligus. Jumlah yang sama dari darah atau plasma segar yang telah dihangatkan sebelumnya akan dialirkan ke tubuh. Siklus ini diulang sampai volume darah yang benar telah diganti. Setelah transfusi, kateter dapat dibiarkan jika prosedur perlu diulang. Pada penyakit seperti anemia sel sabit, darah dikeluarkan dan diganti dengan darah donor. Dalam kondisi seperti polisitemia neonatal, sejumlah tertentu darah anak dikeluarkan dan diganti dengan larutan garam normal, plasma atau albumin, atau larutan protein darah. Ini mengurangi jumlah sel darah merah dalam tubuh dan membuat darah mudah mengalir ke seluruh tubuh. Setelah transfusi tukar selesai, dokter akan memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan suhu tubuh. Setelah semuanya menjadi normal, dokter akan menutup jalur intravena. Anak-anak yang mendapatkan transfusi mungkin perlu tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk mengamati efek samping apapun.
Dokter mungkin juga merekomendasikan tes darah lanjutan untuk memantau darah. Tempat melakukan transfusi tukar. Transfusi tukar dapat dilakukan di rumah sakit, klinik, atau pusat layanan kesehatan lainnya. Oke, sekian pembahasan exchange transfusi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyebutan. Saya Novini Tomimomor mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan tidak lupa saya mengajak teman-teman yang baru lulus atau ingin berkuliah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang sudah tersedia berbagai fakultas dengan kaprodi masing-masing dan fasilitas yang ada di kampus, terutama Fakultas Keperawatan dengan prodi ilmu keperawatan, dan ada juga profesi nurse. Terima kasih.